Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BM semua dimanapun berada. Alhamdulillah sore hari ini guru ada di suatu tempat, yaitu di wilayah Jagabaya 2. Guru ingin mengunjungi suatu tempat di mana tempat itu tempat penempaannya, atau istilah Sundanya pandai ataupun pandai besi, ya. Untuk itu ada apa, produksi apa, ikutin guru. Oke, go. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat semua, seperti yang tadi guru bilang, bahwa saat ini guru ada di suatu tempat, yaitu home industri, atau tempat orang Sunda bilang ini pandai besi, ya. Nah, alhamdulillah kita bisa melihat seperti begini. Dan pandai besi ini mungkin sangat legend, ya, atau punya legenda tersendiri. Kita akan tanya-tanya, kita ngobrol dengan pemiliknya tentunya. Kebetulan ini adalah kerabat sahabatnya BM32. Nah, untuk itu mari kita masuk untuk kita bertanya-tanya tentang hal semua ini. Oke. Mohon maaf, ya Kang. Bisa ngobrol sebentar nih? Bisa ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kehadiran guru di sini tidak mengganggu, ya. Sebelumnya guru mohon maaf jika mengganggu pekerjaan yang begitu berat seperti ini. Wah, ada sobat juga nih, ya, Ustaz Ihsan nih. Nah, kita ngobrol-ngobrol sahabat semua. Kebetulan ini pemilik, ya, daripada pandai besi ini, ya, atau tempat tempaan besi-besi di sini. Ini untuk membakarnya, dan ini adalah pemiliknya, ini juga pemiliknya, karena ini punya keluarga tentunya, ya. Nah, begitu kita ngobrol nih, kita tanya-tanya. Mohon maaf, siapa namanya, Kang? Ahmad Kosasi. Ahmad Kosasi. Kalau yang satunya namanya Kang Ujang Ridwan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kang Ahmad Kosasi dan Kang Ujang Ridwan tentunya. Ini dari kapan sih berdirinya pandai besi di sini? Dari sejak orang tua dulu, Bro. Udah 40 tahun lebih. Masya Allah. Masya Allah, udah 40 tahun lebih. Iya, Bro. Orang tua sekarang masih ada? Sudah meninggal satu, Bro, yang Sudah meninggal. Tahun berapa meninggal tuh? 2001, Bro. 2001, ya. Waduh, Masya Allah. Tapi kita ikut kerjanya dari kecil mungkin. Iya, Bro, dari Apa? zamannya pakai ini. Oh, pakai lodong, Iya. pakai ini kulit kambing itu, ya? Iya, Bro. Pompa kulit kambing anginnya. Masya Allah, itu memang sudah zaman jadul sekali, zaman lama sekali gitu, ya. Alhamdulillah tapi ikut bapak ini, ikut almarhum ini dari kecil. Dari kecil. Dari usia berapa tuh? Dari usia 8 tahun, Bro. 8 tahun. Sempat sekolah tapi Sekolah, Bro. lulus SD, SD, Bro. SMP, Enggak, Bro. cukup SD aja. SD. Masya Allah, barakallah. Nah, dari sudah berapa tahun tadi? 40 tahun ini hanya keluarga saja yang kerja, atau ada orang lain tentunya? Orang lain, Bro. Yang Mamang di sini asli mana nih? Aslinya mah Ciwidey, Bro. Ciwidey, oh ya. Ciwidey itu sangat terkenal sekali dengan pandai-pandai besinya, buat apapun, bikin apapun tentang dari bahan-bahan besi ataupun baja, memang tempatnya di sana, ya. Nah, terus di sini apa aja nih yang diproduksi ini, gitu? Apakah hanya golok atau pandai yang lain kira-kira? Ada ini pisau garpu, bangsa golok sembelih, sama pedang, Bro. Kadang jarang kita buat keris gitu, cuma 1-2 kalau orang pesan gitu, Bro. 2 kalau orang pesan bisa buat
pisau dapur. dapur, Ah, golok dapur, pisau sembelih, pisau sarung, oh begitu. pegang bisa. Luar biasa, berarti bermacam-macam pesanan ya, sesuai dengan pesanan ya. Ya, ya. Dari pisau dapur sampai pisau sembelih binatang ya, itu kambing atau sapi dan sebagainya. Terus begitu juga golok hiasan mungkin ya, keris ataupun pedang ya. Ini lagi bikin apa nih? Lagi buat pedang Pedang. duplikat. Oh, pedang jenis Julfikar. Iya. Masya Allah, bisa sama itu. Insya Allah bisa. Barakallah, luar biasa ini semua tentunya ya. Tapi ini manual aja kita untuk menempanya ini. Manual pakai. Pakai ini alatnya. Wah, ini alatnya ya. Kita harus pakai tenaga yang benar, harus kuat banget ya, ekstra tenaga ya, Ahmad ya. Ya. Masya Allah. Tapi dari semua ini mungkin pekerjaan ini tidak tinggal ya, kita ibadah, tetap ibadah ya. Waduh, Masya Allah. Ini cukup ini untuk apa namanya, kita memberikan nafkah tentunya untuk istri, anak-anak atau untuk keluarga besar kira-kira. Gimana? Alhamdulillah cukup Guru, sampai anak udah alhamdulillah sudah bekerja, yang satunya masih ini apa? PKL gitu ini. SOTA. Masih PKL. Waduh, subhanallah. Alhamdulillah, barokah. Alhamdulillah barokah, sahabat semua. Ternyata walaupun ini hanya lulusan SD beliau ini ya, tapi inilah suatu pekerjaan yang Allah ridhoi dengan keringat sendiri tentunya demi menafkahi keluarga, istri, anak-anaknya, ibu tentunya, dan semua keluarga besar tentunya. Dan alhamdulillah putra putrinya juga bisa sekolah, walaupun Kang Ahmad ini hanya lulusan SD, tapi tidak diwariskan tentunya lulusannya itu harus SD lagi. Namun beliau tetap ya ingin tetap menyekolahkan anaknya, bahkan sekarang sudah mulai kerja dan insya Allah ada rezekinya akan terus kuliah seperti itu. Nah, alhamdulillah saat ini guru bisa melihat betapa beratnya pekerjaan ini dengan mengeluarkan tenaga, bahkan keringat yang sudah bercucuran, bukan saja karena panas dari api, bara api ini, tapi begitu juga mengeluarkan tenaga yang begitu besar. Nah, begitu dalam hal ini guru sudah kehadiran, bahkan guru kehadiran sahabat kita yaitu Ustadz Ihsan Ya, Guru. Nawawi Saha. Di sini mungkin guru akan bertanya bagaimana sih di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah SAW yang menerangkan kerja keras mencari nafkah, ya, kerja keras membiayai keluarga dari segalanya tentunya. Bagaimana untuk menguatkan ya Kang Ahmad dan pekerja lainnya, serta kita memberikan satu edukasi, wawasan supaya sahabat-sahabat kita di luar sana tentunya, walaupun mereka tidak punya ijazah, tidak sekolah, tapi bukan satu hal bahwa itu adalah akhir segalanya. Ya, mereka semangat, mereka terbuka pikirannya bahwa mencari nafkah itu yang ridha Allah ini, yang penting kita bisa memulai ya dengan mengeluarkan tenaga dan keringat, insya Allah itu lebih barokah. Untuk itu hal penjelasan atau uraian dari Ustadz bagaimana kira-kira dari pekerjaan yang Kang Ahmad, Kang Ujang ini kerjakan di sini. Masya Allah, izin Guru. Jadi sahabat sekalian, sahabat-sahabat BM dan masyarakat sekalian, jadi memang mencari nafkah itu di dalam Al-Quran adalah sebuah kewajiban bagi seorang laki-laki yang sudah bersuami. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan bagi seorang suami, bagi seorang ayah itu untuk menafkahi anak istrinya dengan sebaik mungkin, dengan menyediakan sandang pangan, makanan, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa
dengan kita mencari nafkah itu berarti mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Memang sungguh berat tadi apa yang dijalankan oleh Mang Ujang dan yang lainnya. Maka ini juga menandakan bahwa ridho Allah itu dekat dengan kita. Maka ini sudah menjadi ciri bahwa kita sedang mengejar ridhonya Allah. Ini juga sudah dijelaskan oleh baginda Nabi dalam sebuah hadis. Maka kata Nabi, ada dosa itu yang tidak bisa dihapus dengan ibadah sholat. Bahkan dengan puasa sekalipun, bahkan dengan zakat, haji maupun umroh. Nah, maka ada sahabat yang bertanya, lalu dengan apa ya Rasul kita bisa menghapus segala kesalahan dan dosa-dosa kita tersebut? Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, cara menghapusnya adalah walhamumu fi talabil ma'isyah, yaitu dengan mencari ridhonya Allah, yaitu dengan mencari nafkah di jalan Allah dengan baik. Subhanallah. Jadi kita tidak meninggalkan kewajiban kita beribadah kepada Allah. Maka dalam arti, maka pagi kita harus menggali yang ada di bumi, dan yang di waktu malam kita harus membuka langit Allah dengan banyak beribadah kepadanya. Jadi dengan adanya mencari nafkah di siang hari dan malamnya beribadah, ini tidak mengurangi rasa khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita patuh terhadap perintah-perintah Allah dan kita berusaha mencari ridhonya Allah. Maka untuk sahabat-sahabat kita di luar sana, maka jangan kita menyerah terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi tinggal mau atau tidak untuk berjuang di hadapan Allah. Maka kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah Allah akan membukakan jalan bagi hamba-hambanya yang sungguh-sungguh. Tadi kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi, maka carilah, berusahalah mencari rezeki dengan sebaik mungkin. Maka kalau kita sudah berusaha, nanti jalannya Allah yang menentukan. Tadi kalau misalnya Mang Ahmad sudah membuktikan bahwa beliau mungkin hanya lulusan SD, tapi anak-anaknya sungguh luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kalau kita sungguh-sungguh mencari ridhonya Allah, mencari nafkah di jalan Allah dengan rezeki yang halal dan thayyibah, maka insya Allah kehidupan keluarga dan anak istrinya akan ditanggung oleh Allah. Amin. Ini juga menjadi ukuran sahabat sekalian bahwa rizki yang halalan thayyibah itu jauh lebih baik dibanding banyak tetapi tidak berkah, tidak halalan thayyibah. Kenapa demikian? Maka ini menunjukkan, mungkin kita lihat mungkin pekerjaannya hanya pandai besi, tapi kok bisa anak-anaknya menjadi hampir sarjana, bahkan sudah ada yang bekerja. Ini menunjukkan bahwa uang sedikit tetapi kita mencari dengan cara yang halalan thayyibah, dengan cara yang baik, maka itu bisa membuat apa yang ada di dalam diri kita dan keluarga kita itu menjadi berkah dunia dan akhirat. Nah, tapi sebaliknya, uang banyak itu bukan menjadi ukuran bahwa Allah itu ridho atau tidak, atau rezeki ini baik tidak untuk kita. Maka bisa jadi duit yang banyak itu akan menyulitkan kita. Maka ini hati-hati sahabat sekalian, kita berusaha sebaik mungkin untuk mencari rezeki yang halalan thayyibah, yang baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu guru. Nah, jadi kita harus semangat lagi-lagi sahabat dan masyarakat sekalian, kalau kita masih belum diberikan rezeki oleh Allah atau pekerjaan yang baik di hadapan Allah, maka berusahalah. Maka itu menjadi anjuran oleh Allah dan baginda Nabi, berusahalah. Maka rezeki itu sebenarnya sudah ditakar, tinggal kita mau mencari atau tidak. Kalau kita sudah berjuang, maka insya Allah, kalau seandainya tidak di dunia Allah menunaikan, maka insya Allah nanti di akhirat Allah akan berikan apa yang sudah kita usahakan selama di dunia ini. Mungkin itu guru dan sahabat sekalian. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita banyak menggali tentunya dari hal-hal apa yang kita lihat dengan nyata di sini. Kita sesuaikan dengan keterangan dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadisnya Rasulullah SAW. Sahabat semua, janganlah pernah putus asa, karena dunia ini belum berakhir. Dikala kita dituntut oleh diri kita, dituntut bahwa kita harus berkeluarga, dituntut pula kita harus membahagiakan keluarga besar kita. Yuk bismillah, jangan pernah kita menyerah dengan keadaan. Yakinlah, dikala kita berjuang, dikala kita ingin, tentunya ada keinginan yang besar untuk memberikan nafkah, pastilah Allah memberikan ridhonya. Pastilah Allah akan membukakan jalannya tentunya. Apa yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Kang Ahmad ini tentunya ini satu bukti bahwa perjuangan beliau ini ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi yang diterangkan oleh sahabat kita Ustaz Ihsan, bahwa siang hari kita bekerja, siang hari kita ibadah mencari nafkah, malam harinya kita bersujud kita kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan sekemampuan kita tentunya. Yang penting, yang paling utama,
sholat 5 waktu itu yang harus kita jalankan. Di samping itu, dikala kita ada waktu dan mampu untuk menjalankannya, sholat sunnah, baik qobliyah dan ba'diyahnya, tahajud, hajat, dan sebagainya tentunya, bismillah, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, pasti Allah akan meridhoi. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, Kang Ahmad tentunya telah berbincang-bincang begini, mudah-mudahan bisa membuka hati, pikiran sahabat-sahabat kita yang lainnya. Guru bangga dengan perjuangan semua ini. Terus berkarya, kita akan dihargai, tentunya akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mengeluarkan tenaga dengan mencucurkan keringat dari badan kita, sehingga kita tercapai apa yang kita tuju untuk keluarga. Ya, bekerjalah tetap dengan semangat. Ayo kita jaga keluarga, itu yang paling baik dalam perjalanan hidup kita. Jangan melihat kita ke atas, tapi kita jangan sampai tersandung. Harus kita ke bawah. Kalau kita ke atas tentunya pasti akan tersandung. Ada keinginan, ambisi, nafsu, namun kita akan jatuh. Tapi kalau kita melihat ke bawah, jalan pun ke bawah, kita perlahan-lahan insya Allah akan selamat. Ya, untuk itu tetap semangat, tetap bekerja, insya Allah rizki berkah. Kalaupun boleh tentunya guru ingin mencoba sekuat apa sih tenaga yang dikeluarkan. Ya, guru ingin menakar kekuatan sekuat apa tenaga ini yang harus guru jalankan. Ingin sanggupkah enggak guru ini? Nah, untuk itu guru ingin mencoba bagaimana pukulan, berapa pukul tentunya bisa mengeluarkan keringat. Boleh mencoba nih, Kang Ujang? Boleh. Kang Ahmad? Bakar dulu, ayo si besinya. Guru akan mencobanya. Silakan. Ya. Oke.